Tapi ada juga yang anggap bahwa itu semua sama hukumnya. Artinya pakai ya bagus, enggak ya bagus, enggak apa-apa. Yang namanya pendapat itu. Ini harus kita mengerti. Pengertian salam di sini ini dalam arti apa? Salam itu bisa sekedar ucapan atau ungkapan ya, untuk greetings, untuk apa ya istilahnya itu, untuk menunjukkan keramahan, tapi bisa juga hukum. Dan saya sering disalahkan orang itu karena dulu majalah Amanah itu wawancara saya, gimana pandangan saya tentang salam. Ya saya bilang bahwa salam itu bisa dilihat atau didekati dari dua jenis perbuatan manusia. Kalau itu sekedar greeting, sekedar membagikan itu ucapan yang baik, itu sekedar budaya itu bisa aja diganti yang lain. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dijadikan sabahul khair, sabahul ful, dan seterusnya, pagi yang baik, pagi yang penuh barokah dan sebagainya. Tapi kalau salam dalam arti hukum itu sudah tetap. Contohnya sholat itu kalau menurut mazhab Syafi'i sudah jelas ma yabtada'u bis salam an bi takbiratul ihram wa yukhtatamu bis salam. Apa yang dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan pada akhirnya disudahi dengan apa itu namanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dimuat cuma separuh di majalah Amanah. Oh ribut, saya mau merubah salam gendeng itu, dimarahi kanan kiri ya sudah ya. Saya kalau dimarahi ya diam aja sudah. Orang marah ya, cuma dijelaskan sudah mau jelas. Nah ini wartawan majalah Amanah itu yang redakturnya nggak tahu, karena redakturnya itu ada orang-orang yang non NU ya, mungkin dia cari celah-celah supaya saya dimarahi orang. Ya silahkan. Itu barangkali tambahan juga maksud Imam Ibnu Hajar rahimahullah bahwa lafaz salat itu tidak terbatas. Ya. Artinya apa, semua orang bisa membuat uslub selawat pada Nabi. Ya itu yang budaya itu. Faidah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sariru qalamil alim tasbihun wa kitabatul ilmi wan nadhru fihi ibadah wa midatuhu kadami syahid wa idha qama min qabrihi nadhara ilayhi ahlul jam'i wa yuhsharu ma'al anbiya wa qala sallallahu alaihi wasallam man ittaka ala yadihi alimun kataballahu lahu bikulli khutratin idqa raqabatin wa man qabbala ra'sa alimin kataballahu lahu bikulli sya'ratin hasanah wa tadarusul ilmi sa'atan min al-laili afdal min ihya'ihi bi ghairihi wa mudarasatuhu afdal min al-dzikr. Faidah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, goresan pena seorang alim adalah merupakan tasbih. Dia menulis buku dan melihat kepada buku itu pun merupakan sebuah ibadah. Tintanya seperti atau bagaikan tinta atau darah para syuhada, orang yang mati syahid. Ketika seorang yang alim bangkit dari kuburnya, jamaah atau orang-orang melihatnya dan ia dipertemukan bersama para nabi. Nabi bersabda, siapa yang tangannya dijadikan sandaran oleh orang alim, Allah mencatatnya dengan setiap kesempatan setara dengan memerdekakan budak. Dan siapa mencium kepala orang alim, Allah mencatatnya dengan nilai setiap rambutnya adalah kebaikan. Menghabiskan satu malam untuk keilmuan adalah lebih baik dibanding menghabiskan malam tersebut untuk ibadah yang lain. Mempelajari ilmu lebih utama daripada berzikir. Ya ini pandangannya Imam Hasan Basri ya, seorang sufi ya, pantas saya. Artinya bagi dia itu thalabul ilmi, pelaksanaan daripada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu ya ini. Karena ilmu itu dipecah menjadi wajib kayak itu karena mempunyai kelebihan daripada yang lain. Tapi ini berbeda dengan pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali berpikir bahwa itu semua tergantung niatnya orangnya loh gitu. Kalau tidak salah ya di Minhajul Abidin ya, itu tajribahnya seorang yang nafalkan Quran, hafizul Quran, itu malam-malam baca Quran, lalu di luar itu ada pacarnya jalan, seret-seretnya sandal itu, dia liwat, dia enak-enakan suaranya itu, lagunya Quran itu, terus dia tidur, ini tidak ada apa-apa, tidak dicatat malaikat gitu, pahalanya baca Quran itu. Nah, kok saya juga
nggak ada catatannya. Ya kamu bacanya itu untuk perempuan, tidak untuk Tuhan gitu loh. Ayo sekolah, saya nggak tahu mana yang benar. Biasa ulama itu beda-beda pandangan, itu wajar saja. Itu takbilur ra's itu kok nggak membudaya di kita, ya? Ya, kalau di kita itu apa ya namanya, hubungan antara seseorang dengan orang lain itu tidak diekspresikan secara apa itu namanya, secara fisik, tapi lebih secara diam, duduk di depannya mendengarkan. Nah itu, nah, kalau di Arab kan memang apa ya, megang itu loh. Megang itu artinya besar sekali. Kalau di Indonesia itu apa namanya, duduk diam. Saya sendiri pernah sebagai presiden itu diberitahu di kawasan Kuwait, di Kuwait, bahwa Mahfud Basuni yang sekarang Menteri Agama jangan banyak ngomong dengan apa, Amir Kuwait, karena dia ini tidak begitu dengar, terlalu tua. Saya ngomong pada dia, yang mulia, saya tidak banyak bicara karena ada di Indonesia itu yang muda itu sedikit bicara, yang bicara itu yang lebih tua umurnya. Oh ya kebetulan saya tidak begitu dengar. Sudah jadi uangnya, ya itulah sudah. Jadi kita harus tahu wataknya masing-masing, ya. Silakan terus. Faidah, hadi faidah. Haqiqat ma waqa'a fil qalbi wa dhahara 'ala wa awrasa khasyah. Ma'annahum afdal minhum lima yadkhulu 'alaihim min ar-riya'. Faidah, hakikat fikih adalah segala yang terdapat di dalam hati dan diungkapkan dengan lisan, maka berfaedahlah suatu ilmu dalam guna pengetahuan dengan mewariskan rasa takut kepada Allah. Karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sungguh tidaklah tampak keramat pada para ulama sebagaimana tampak pada para ahli ibadah atau abad, padahal para ulama atau ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada para ahli ibadah. Hal itu karena mereka telah terjangkit penyakit riya atau suka pamer. Ya, ini juga pendapat yang belum tentu bagaimana, apa belum tentu yang mana, walaupun di situ sudah jelas pilih yang ini, yaitu apa namanya, alul ilmi lebih baik daripada alul ibadah. Nah, alul ibadah itu sendiri punya pengertian lain, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah ini, wa dzakarallaha katsiran, terus nanti ada yang besaran Allah. Ini ada yang maknani ingat itu dengan ingat berarti orang menyesuaikan ilmunya kepada katakanlah perintah Allah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kita, itu kekuasaan Tuhan di luar kita. Ya, jadi karenanya ya wadzakara katsiran, ingat kepada Allah, itu ingatan yang banyak sekali. Ini yang satu sisi lainnya bahwa dipersoalkan bahwa zikir itu sendiri, ya, itu bisa lafzi, bisa lafzi, bisa secara lafal, bisa juga kita memelihara atau mengatur kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Ya, jadi maunya lingkungan alam kita pelihara karena itu diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kalau orang kok tidak begitu memperhatikan lingkungan alam, berarti dia kurang ingat kepada Allah. Ini penting sekali untuk dicamkan, ya, karena ini salah satu di antara apa yang dalam hidup orang Islam itu penting, ya, yaitu bagaimana dia bersikap kuat, ya, kepada Tuhannya. Zakara al-Imam Asy-Sya'rani fi Tabaqat an Abil Mawahib Asy-Syadzili qala isbatul mas'alah bidalilha tahqiqun wa isbatuha bidalil akhar tadqiqun wa ta'bir anha bifa'iqil ibarah tarqiqun wa mura'atu 'ilmi al-ma'ani wal bayan bi tarkibiha tanmiqun wa salamatu min i'tirad asy-syari' fiha taufiqun. Allahumma rzuqna at-taufiq. Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan atau menulis dalam kitab At-Tabaqat bahwa Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili berkata, menetapkan suatu masalah dengan suatu dalil adalah tahqiq, sedangkan menetapkan suatu masalah tersebut
dengan dalil lain disebut tadqiq. Uraian atas masalah dengan ungkapan-ungkapan pilihan disebut tarqiq. Melestarikan ilmu ma'ani dan ilmu bayan dalam posisinya adalah tanmiq. Adanya FPI apa ya dari situ, Front Pembela Islam itu yang kala itu. Kenapa? Karena tidak diakui Zaidiyah sebagai mazhab. Nah itu salahnya. Dianggap bahwa itu apa ya, terlalu mudah goyang gitu ya. Nah, di situ tuh kita melihat bahwa pandangan-pandangan ini yang sulit dipertemukan. Karena Syiah dengan Sunni itu memang beda. Ya, tapi kita nggak tahu gimana ya. Yang penting adalah bahwa kita harus tahu alasan-alasan bagi pandangan-pandangan mereka, itu yang penting. Syiah kok berpandangan begini, Sunni berpandangan begitu, gitu. Sunninya yang Syafi'i begini, yang Maliki begini, yang Hambali begitu, yang Hanafi. Ya. Jadi semuanya itu yang terpenting kita tahu alasan-alasannya. Mengapa? Karena ya persoalannya menjadi mentah kembali ketika lahir organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan lain-lain. Silahkan. Masalah yajuzu at-taqlidu ba'dal amali bi syartaini. Diperkenankan taklid setelah seseorang menjalani suatu perbuatan dengan dua syarat. Allah yakuna halal amali aliman bi fasadi ma anna lahu ba'dal amali taqliduhu bal amilan isyanan lil mufsidi. Pertama, pelaku pada saat menjalani perbuatannya tidak mengetahui efek negatif yang timbul setelah ia melakukan, atau benar-benar tidak mengetahui atau lupa. Au jahlin bi fasadihi wa azura bihi. Benar-benar tidak mengetahui atau lupa. Di sini ia dianggap udzur dalam masalah tersebut. Wa yaral imam alladzi yuridu taqliduhu jawazat taqlidi ba'dal amali. Yuridu taqlidahu. Wa ayyaral imam alladzi yuridu taqlidahu jawazat taqlidi ba'dal amali. Kedua, ia mengetahui pendapat imam yang hendak diikutinya dalam membolehkan taklid setelah perbuatan. Faman arada taqlida Abi Hanifah ba'dal amali sa'alal Hanifah sa'alal Hanafiyah an jawazi dzalika. Maka siapa yang ingin bertaklid kepada Abu Hanifah setelah melakukan suatu perbuatan, dia harus bertanya pada pengikut mazhab Hanafi tentang diperbolehkannya hal tersebut. Wala yufiduhu su'ala syafi'iyyati hina idzin idh huwa yuridu dukhula fi mazhabil Hanafi. Tiada guna menanyakannya pada para pengikut Syafi'iyah karena ia menginginkan masuk mazhab Hanafi. Wa ma'lumun annahu la budda min syurutit taqlidil ma'lumati ziyadatan ala hazaini. Sebenarnya syarat-syarat taklid dalam kondisi biasa lebih dari dua yang disebutkan ini. Ya, jadi di sini Mu'alif berbicara tentang orang yang melakukan cross, jadi pindah dari mazhab A ke mazhab B. Nah, dia menyebutkan bolehnya apa alasan-alasannya dan cara-caranya. Tapi sebetulnya ini sekarang menjadi mulgho, menjadi tidak begitu penting lagi karena adanya tadi itu pencarian jamaah itu di kolektif tadi. Ya, jadi ada Fathul Masail dan ada Majid Tarjah itu mengakibatkan bahwa orang itu tidak mengambil hukum Hanafi atau Syafi'i lagi, tapi mengambil pendapat organisasi. Ya. Di sini harus jelas persoalannya. Silahkan.